sembah Tuhan-Mu Tuhan, Engkau yang telah pelihara hidup kami sampai hari ini. Engkau yang telah memberikan hati yang sekutu yang ada di tempat ini karena kami gunakan mengumpulkan kerinduan itu supaya hidup kami selalu dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak banyak mungkin kesempatan ini dapat dinikmati oleh sekian orang. Tapi kami yang ada, kami ingin menggunakan waktu-waktu kami untuk dapat bersekutu dengan Tuhan dengan baik, untuk mengalami kemurahan Tuhan, untuk menikmati keindahan Tuhan, untuk menikmati firman-Mu khususnya. Tuhan tolong kami supaya hati kami dapat menerima firman Tuhan, supaya pikiran kami dapat menerima firman Tuhan, dan kami pulang dengan berkat, kami pulang dengan pembaruan, kami pulang dengan kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menikmati firman-Mu bersama. Kawalilah pikiran dan hati kami dengan Roh-Mu, karena Roh-Mu lah yang akan mengerjakan di dalam hidup kami firman Tuhan ini menjadi kehidupan dan bahkan berbuah-buah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sekarang di dalam Ulangan pasal yang ke-14. Satu ketentuan yang ditambahkan lagi. Walau banyak yang sudah kita bahas, kita pelajari ya, dari kitab Imamat tentang perilaku-perilaku sosial, tentang perilaku bertetangga, tentang perilaku berumah tangga juga. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang meluas, dari rumah tangga sampai tetangga, diatur begitu rupa. Tapi rupanya ada beberapa hal yang perlu diulangi kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara harus memahami bahwa kitab Ulangan, mengapa disebut menjadi ulangan? Itu artinya kitab yang diulangi pembacaannya. Diulangi bukan kepada orang yang sama sebetulnya, tapi diulangi kepada kelompok yang berbeda. Siapa yang menerima firman Tuhan yang diulang ini adalah mereka yang dulu ketika pembacaan pertama di Sinai, mereka ini masih kecil, sebutlah begitu. Mereka masih ABG. Sebutlah mereka belum 20 tahun pada waktu. Ya. Tetapi sekarang ketika diulangi kembali pembacaan Taurat, yang tidak lain adalah aturan-aturan tentang perilaku berkehidupan. Nah, begitulah kira-kira ya bahasanya. Nah, itu ketika mereka sekarang sudah berusia hampir 60 tahun. Gitu. Dulu mereka belum 20 tahun. Mereka belum memahami apa-apa. Tapi sekarang mereka sudah berusia hampir 60 tahun. Dan sudah waktunya mereka memahami firman Tuhan. Ada jarak 40 tahun. Jarak itu dipisahkan oleh apa? Oleh perjalanan-perjalanan mereka yang sudah melelahkan. Walau sebetulnya tidak boleh ada alasan, ya, sebenarnya tidak boleh ada alasan bahwa karena lelah mereka tidak membaca firman, karena padatnya hari-hari mereka tidak sempat membaca. Sebenarnya itu tidak boleh menjadi alasan. Tapi ya karena sudah terjadi begitu, dalam 40 tahun memang tidak ada lagi pembacaan-pembacaan Taurat, bahkan yang dicatatkan oleh Musa, tidak ada. Yang ada ya hanya kitab Imamat di Sinai, lalu muncul kitab Ulangan 40 tahun kemudian. Cuma itu datanya. Jadi kita tidak bisa tahu apakah memang dalam masa 40 tahun
jarak antara ketika anak-anak yang belum berusia 20 sampai ketika mereka hampir 60 dan hampir masuk Kanaan. Apakah mereka tiap hari masih menyempatkan waktu untuk membaca firman? Tidak ada yang tahu itu. Ya. Sebutlah saudaranya, kita anggap selelah-lelahnya orang Israel. Kita yang berpikir positif aja ini. Selelah-lelahnya orang Israel, sepadat-padatnya waktu mereka di dalam menyelesaikan satu hari itu dengan berjalan, berkemah, berjalan, berkemah misalkan. Sebutlah, kita yang berpikir positif, bukan mereka. Sebutlah ada satu keluarga, ada satu orang yang masih memperhatikan Taurat. Tapi rupanya itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kenapa? Ya karena hanya satu orang atau satu keluarga. Tidak bisa mengajak, tidak bisa mempengaruhi orang banyak. Yang pada waktu itu dihitung laki-lakinya saja ada 603.550 orang. Jadi sangat banyak, saudara. 1 atau 10% sebutlah dari jumlah itu 603.550. Berarti kan kita dapati hanya 60.000 orang saja, paling tidak. Atau 60.000 orang lebih sedikit. Nah, belum tentu 10% ini pun kalau mereka menggumuli firman Tuhan, membaca tiap hari, belum tentu yang 10% ini, 60.000 orang, ini bisa mempengaruhi yang 600.000 orang. Karena biasanya butuh kekuatan lebih besar untuk melakukan perubahan. Biasanya butuh kekuatan lebih besar untuk dapat merombak kebiasaan. 60.000 harus mempengaruhi 600.000 tentu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau ternyata jumlah orang-orang yang setia merenungkan firman Tuhan itu nggak sampai 60.000. Kan memang kita nggak pernah tahu, di dalam Alkitab datanya tidak pernah ada. Maka walaupun kita sudah berpikir positif begitu rupa, tapi asumsinya pada akhirnya berkata bahwa orang-orang Israel pada kelompok usia ini, kelompok usia 60 tahun yang akan masuk ke tanah Kanaan, dianggap masih belum paham tentang firman. Jadi perlu ada yang diulang. Nah gitu. Nah satu yang diulang, yang ditekankan saudara dalam Ulangan pasal 14, itu ada 3 pokok di sana. Ya. Tapi mungkin hari ini saya hanya akan bicara 2 dari 3 hal itu. Kalau saudara buka Ulangan pasal 14, ketentuan yang diatur di sana adalah pertama tentang cara berkabung, cara mengekspresikan duka cita. Tidak boleh sembarangan mengekspresikan duka cita. Bukan dilarang, saudara ya, duka cita itu. Gak dilarang. Tapi duka cita itu justru harus. Semua orang harus punya duka cita. Karena itu alat kontrol. Tapi nanti kita akan telusuri itu. Yang kedua, ketentuan yang diatur mengenai binatang yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Yang masuk di dalam kategori haram dan yang tidak haram. Tidak semua binatang boleh dimakan. Ada ketentuannya. Walaupun orang Israel pun sebenarnya dalam pengembaraan di padang gurun itu juga tidak bisa pilih-pilih makan seperti kita pilih-pilih makan. Kita makanan banyak, saudara, alternatifnya. Malas jalan untuk cari makan, kita bisa suruh orang lain yang cariin kita makan. Tinggal nanti begitu nyampe kita bayar. Itu namanya GrabFood. Ya kan? Jadi sudah ada orang yang mau nyariin kita makan. Kan begitu. Jadi kalau saudara nganterin makanan ke orang lain gitu, itu sebenarnya saudara GrabFood buat orang lain. Walaupun saudara nggak dibayar. Nah kalau sekarang begitu masih enak, orang Israel nggak punya pilihan. Tapi dari tidak ada pilihan ini, ternyata sedikit juga yang boleh dimakan. Nah kenapa itu saudara?
supaya ada tertib dalam hal makan, tidak boleh nanti kemudian ada perilaku yang umum yang biasa terwariskan di kalangan orang-orang Timur Tengah kuno. Makan itu karena memang ada tuntutan dengan penyembahan-penyembahan tertentu. Gitu. Jadi makan itu oleh karena dia terikat sekali dengan satu kultus istilahnya. Nah, itu yang Tuhan larang. Jadi dua ketentuan ini. Lalu ketentuan yang ketiga, kalau saudara baca mulai ayat yang ke-22, itu tentang persembahan persepuluhan. Mengapa persembahan persepuluhan juga masuk di dalam ketentuan ini? Karena dengan persembahan persepuluhanlah orang Israel punya waktu untuk makan bersama. Nah gitu. Jadi persembahan persepuluhan itu bukan berarti diberi nanti kemudian hilang. Tetapi dalam ketentuan ini diatur bahwa dari persembahan persepuluhan itulah ada waktunya nanti. Yang memberi dan yang menerima, yang mengelola akan makan bersama. Tujuannya apa? Persekutuan. Jadi ketentuan-ketentuan itu diatur begitu rupa supaya orang Israel tidak melupakan Tuhannya. Kadang manusia kalau sudah diberkati, lupa dia dengan Tuhan. Waktu dia belum diberkati, dia berusaha sedekat mungkin dengan Tuhan. Karena takut dia akan kehilangan kehidupannya, lebih buruk lagi dia kehilangan masa depannya. Kan begitu toh. Tapi setelah diberkati, dia merasa seperti masa depannya itu sudah dia tabung, bukan cuma uang yang ditabung. Masa depannya itu sudah seperti dia pegang. Pede betul, seolah masa depannya itu akan lancar dan baik-baik saja. Sementara orang Israel di dalam proses belajar imannya sampai dengan mereka nanti diberkati, ini belum diberkati. Kan kita pernah baca di dalam kitab Ulangan dalam pasal-pasal yang sebelumnya. Tuhan berkata nanti kalau kamu masuk Kanaan dan kamu udah kaya, jadi dikasih nasihat sebelum mereka kaya. Artinya apa saudara? Kaya itu adalah hal yang pasti. Ngerti nggak maksudnya? Kan Tuhan bilang nanti kalau kamu kaya, berarti kaya itu hal yang pasti. Ya dong, kan Tuhan bilang begitu. Kecuali kalau Tuhan bilang, nanti deh lihat nanti ke depan belum tentu lu kaya. Nah itu lain cerita. Tapi Tuhan bilang nanti kalau engkau sudah diberkati, kalau nanti hidupmu sudah berlimpah-limpah, engkau bahkan sudah berkelebihan, engkau sudah kaya, ingatlah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang harus engkau tahu bahwa hidup diberkati, hidup di dalam kelimpahan itu hal yang pasti di dalam iman. Jadi nggak usah digembar-gemborkan, itu pasti akan jadi. Nggak usah terlalu dituntut merengek-rengek pun kepada Tuhan, itu hal yang pasti. Percaya nggak saudara? Amin, kayak takut-takut ya. Kayak saudara bilang, masa iya sih, kapan gua kayanya? Nggak usah dipikirin kapannya. Pikirin saja saudara setia dulu, itu aja. Pikirin dulu bahwa saudara berani untuk konsisten. Berani untuk setia. Nggak usah dipikirin kayaknya. Karena Allah yang bilang itu, nanti kalau kamu sudah kaya, waktu Allah bilang begitu, Tuhan bilang di mana? Masih di Sinai Tuhan sudah bilang itu. 40 tahun sebelum orang Israel masuk Kanaan, Tuhan udah bilang dulu, nanti kalau kamu kaya, walaupun ditunggu nantinya itu 40 tahun kan, paling sedikit. Tapi yang jelas apa yang Tuhan firmankan itu adalah kepastian. Karena iman kepada Tuhan juga adalah kepastian. Jadi jangan saudara kemudian dengar firman Tuhan ini, saudara kemudian mikir, kapan gua kaya? Nggak usah dipikirin dulu, ya. Nggak usah dipikirin dulu itu. Pikirkanlah
supaya firman Tuhan itu jadi, apa yang saya harus buat? Nah, salah satunya yang harus kita buat, supaya nanti ketika memang kita kaya, ketika Tuhan berkati, nah itu. Jadi penentuannya bukan ketika nanti ya. Nanti itu kan pengharapan. Tapi sambil berharap kan harus ada yang saudara buat. Bukan berarti berharap saudara nunggu, tiap hari nunggu depan pintu, berharap kayak ada orang nganterin Grab gratis. Gak gitu juga toh. Ada yang harus dibuat dulu oleh umat Tuhan dalam masa penantian sampai tiba waktunya yang Tuhan bilang nanti ketika kamu diberkati itu jadi, dan pasti jadi, karena iman itu adalah kepastian. Maka kita belajar dulu 3 hal di sini. Kalau mungkin hanya 2 hal dulu ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang cara berkabung yang dilarang. Mari kita lihat Ulangan 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ulangan 14 ayat 1 dan ayat 2. Ditulis begini. Kamulah anak-anak Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu, ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Pertanyaan besarnya, kenapa Allah ngurusin banget tentang toreh-torehan ini di tubuh? Yang orang sekarang kenal dalam bahasa sekarang itu tato. Betulkah tato dilarang? Gitu. Betulkah menggambar-gambar dengan apa istilahnya ya? Dengan kertasnya itu adalah tubuh kita. Itu dilarang. Mungkin kalau lihat ayat ini, hal menggambar atau mentato itu sendiri tidak jadi masalah sebetulnya. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali pada gambar itu melekat juga kesombongan orang. Melekat juga ego seseorang. Kalau sudah punya gambar-gambar itu, rasanya udah paling gagah dia. Udah paling jagoan dia. Udah kayak presidennya preman. Gitu. Udah yang paling kuat gitu. Lalu sombong-sombongan gambar. Gitu. Padahal cuma gambar. Padahal cuma simbol-simbol yang nggak punya arti. Ada yang senang gambar ular misalkan. Kenapa ular dianggap yang paling berbahaya, yang paling kuat? Nanti yang satu gambar singa misalkan. Singa ini raja hutan, ular nggak pernah disebut raja. Gitu. Jadi singa yang lebih kuat. Berantemlah mereka, hanya gara-gara gambar. Lalu kemudian datang satu orang, yang digambar itu ternyata semut. Gitu. Oh kecil-kecil, iya semut. Tapi kalau saya semutan aja saya masih kuat, berarti saya lebih hebat dari yang gambarnya singa dan gambarnya ular. Kan nggak ada jago-jagonya di situ, saudara. Cuman gambar diributkan. Ternyata hal tentang menggambar di tubuh atau dalam bahasa Alkitab disebut menoreh-norehkan sesuatu di tubuh. Di dalam bahasa sekarang mentato tubuh. Mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi karena hati manusia selalu mencari perbedaan, mencari keunggulan, mencari persaingan, bahkan termasuk dalam bentuk-bentuk yang bisa dilihat. Maka antisipasinya Tuhan larang. Apalagi, kalau ini berhubungan dengan kedukaan. Coba saudara lihat ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Jadi yang dilarang itu, saudara, bukan tatonya,
tetapi momennya atau peristiwa ketika tato itu dibuat. Dan rupanya yang mengundang ego, yang mengumpulkan kesombongan manusia ketika tato itu dibuat adalah pada saat hari matinya seseorang yang masuk di dalam kategori kerabat, keluarga, ataupun teman. Ini bicara tradisi memang Bapak Ibu Saudara. Mungkin di kita tradisi itu hampir tidak ada. Ya, saya tidak tahu apakah mungkin ada suku-suku tertentu di Indonesia. Karena toh saya belum mempelajari banyak tentang keunikan suku-suku di Indonesia. Tapi ada orang-orang di Timur Tengah yang membiasakan diri mereka. Kalau ada yang meninggal, mereka akan menoreh-norehkan tanda duka cita. Pertanyaannya, apakah duka cita dengan menorehkan itu sudah menunjukkan duka cita yang paling dalam? Mungkin di zaman dulu orang-orang Israel ini atau orang-orang Timur Tengah pada umumnya punya satu tradisi yang dipegang turun-temurun. Bahwa kalau orang itu sedih betul-betul sedih gitu karena kehilangan, maka dia akan dilihat ya, atau buktinya itu dengan menoreh-norehkan tubuh. Gitu. Jadi kalau karena nangis biasa kan udah bukan pemandangan yang bukan pemandangan yang aneh. Yang aneh kalau ada orang meninggal lalu kita ketawa, itu aneh. Tapi kalau orang meninggal kita nangis, biasa kan. Tapi kalau orang Timur Tengah sambil nangis mereka kemudian toreh-toreh tubuh mereka. Orang bilang, wah ini duka citanya luar biasa ini. Rasanya dengan menoreh itu, dia pun ingin ikut mati bersama dengan orang yang dicintainya. Atau dengan orang yang meninggalkannya. Itu perasaan itu terbangun saudara. Dan sudah menjadi tradisi orang-orang Timur Tengah sana. Kenapa kamu tinggalin saya? Itu sambil ditore-tore. Supaya darahnya habis, dia mati, oh dia akhirnya juga ikut dikubur. Nah mungkin di dalam tradisi seperti ini yang Allah larang. Gak usah dengan ekspresi kedukaan seperti itu. Seolah-olah ingin mati cepat. Supaya bisa nyusul orang-orang yang meninggalkan kita. Gak usah dibuat begitu pun, semua orang pada dasarnya akan mati kan saudara. Betul tidak? Akan mati. Ada satu orang yang bersaksi sama saya. Saudara. Ini orang ini udah ditusuk 19 kaman. Ya. Preman, bukan anak Tuhan, bukan. Ditusuk 19 tikaman. Dan itu ke tempat-tempat yang memang vital. Ke ulu hatinya, ke bagian jantungnya, ke ginjalnya. Bukan cuma sekedar tusukan ke bagian-bagian yang biasa. Semua ke bagian-bagian vitalnya. Normalnya saudara, nggak usah nunggu 19 tikaman. 1-2 tikaman itu bisa selesai kalau memang ke organ yang vital. Apalagi ditusuk ke jantung, selesai itu pasti. Tapi herannya ini orang ini masih hidup. Ditusuk 19 tikaman. Lalu herannya sekarang jadi pendeta. Setelah lolos dari kematian, lolos dari maut. Maka dia bilang, itu berarti kalaupun orang mau mati cepat, belum tentu berhasil kalau Allah gak izinkan. Tapi kalau sudah waktunya kita mati, saudara mau minum jamu, galian, tolak bala, tolak mati, tolak maut, ya mati tetap saudara. Minum jamu awet muda, kalau udah tua, tua aja. Ya. Kalau udah keriput, keriput aja. Ini tolak bala, tolak maut, panjang umur. Gitu. Tiap hari ada yang ulang tahun, tiap hari saudara makan mie panjang umur. Ya kalau memang udah pendek, pendek aja. Ngerti maksudnya?
Maka atas dasar itulah Tuhan bilang kepada orang Israel, jadi kamu tidak usah mengekspresikan duka cita itu dengan cara seolah kamu ingin cepat mati juga, menoreh-norehkan tubuh. Nanti ujung-ujungnya kalau kamu nggak mati, yang ada sombong. Gue udah toreh-toreh loh, sampai luka besar, tapi nggak mati tuh. Berarti gue hebat dong. Nah itu dia. Itu yang Allah antisipasi. Makanya datang perintah ini. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Jadi bukan gundul, kalau mau gundul, gundul semua lebih bagus. Tapi kalau gundul cuman di atas dahi, saudara, itu berarti gundul kayak model Avatar, ya gitu. Pernah nonton Avatar? Yang gundulnya itu enggak total gitu ya. Cuman gundul di depan. Nah, itu pun tidak boleh. Gitu. Karena biasanya orang Timur Tengah dulu itu enggak bisa lihat ada ruang kosong di tubuh mereka. Jadi kadang-kadang di atas dahi itu mereka akan jadi ya yang kita bilang di atas dahi itu ini berarti hanya separuh lah saudara. Itu nanti mereka gambar lagi. Karena memang orang Timur Tengah pada masa itu gak bisa lihat ada ruang kosong di tubuh ini. Semua serba tato. Apalagi orang-orang Mesir pada waktu itu. Seperti sebuah kewajiban bahwa tubuh mereka harus digambar. Kalau perlu jangan ada ruang kosong di dalam tubuh mereka. Karena itu merepresentasi penyembahan mereka kepada Allah mereka. Tapi untungnya saudaranya, sampai hari ini saya belum pernah ketemu ada orang yang menggambar dadanya atau punggungnya dengan gambar Yesus. Tapi saya pernah dengar dari cerita orang katanya ada yang punya, cuman kok saya belum lihat. Tapi sekalipun ada orang yang menggambar Yesus di dadanya atau di punggungnya, bukan berarti bahwa Yesus itu ada di dalam hidupnya, belum tentu, saudara. Ngerti maksud saya ya? Jadi karena ketentuan itulah Allah ingin kalaupun orang Israel berduka cita, berduka citalah dengan cara yang benar. Karena duka cita itu sendiri pun tidak dilarang. Tetapi ekspresinya yang dilarang. Karena Alkitab bilang di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Menabur apa? Bisa menabur benih. Kalau dalam dunia kerjaan bisa menabur benih, lalu kemudian akan menuai buah-buahan, hasil bumi. Itu ya. Menabur benih yang dituai hasil bumi. Tapi bisa juga menabur itu ternyata lah menabur tubuh. Tubuh yang hina ini ditabur di dalam tanah, nanti Alkitab bilang yang dituai adalah tubuh kemuliaan. Yang ditabur itu adalah sifat-sifat kedagingan kita, ditanam maksudnya. Nanti yang dituai itu adalah buah-buah rohnya. Jadi banyak arti taburan, saudara. Enggak harus menabur firman, menuai kebenaran, betul. Alkitab juga bilang, menabur kejahatan, menuai maut juga ada. Gitu loh. Menabur kebencian akan menuai pertengkaran, itu pun Alkitab tulis. Jadi untuk semua hal itu ada hukum tabur tuainya. Gitu loh. Maka duka cita ini pun sebenarnya adalah cara kita untuk menabur sesuatu, menabur kebajikan, supaya nanti ketika kita menuai sukacita, maka sukacita yang kita tuai itu nanti menyenangkan Tuhan. Maka saya coba bawa saudara ke Matius pasal yang kelima ya. Matius pasal yang kelima.
Di sini ditulis tentang hukum untuk berduka cita. Enggak dilarang, saudara, duka cita itu. Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Di situ ditulis bahkan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita bagus apa tidak? Bagus. Tapi duka cita yang bagaimana dulu? Karena ada banyak jenis duka cita. Ada duka cita yang mungkin disebabkan oleh karena saudara dilukai seseorang. Ada duka cita yang mungkin karena saudara kehilangan sesuatu. Sekarang masalahnya respon ketika duka cita itu yang akan menentukan hasil akhir hidup kita. Hidup kita akan tetap pahit, gitu. Hidup kita tetap akan menyimpan rasa pahit, atau duka cita itu akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Saudara bingung kayaknya, gimana ini ya? Nah, saya kasih satu ilmu yang Paulus saksikan lewat kesaksian hidupnya di 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal 7. Ini saudara mesti tahu ini ilmu tentang duka cita. Karena duka cita itu kalau betul ekspresinya, betul kita artinya benar kita ekspresikan, maka akan mengerjakan kebaikan. 2 Korintus pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-9 sampai 11. Saya baca ya, 2 Korintus pasal 7 dari ayat yang ke-9. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat aku bertobat. Ada duka cita yang mendatangkan tobat. Oh, gimana itu? Mau dong kita. Daripada duka cita cuman bikin capek mata mengeluarkan air, ya, cuman bikin capek badan karena sudah tenaga sudah keluar hanya untuk bersedih. Kan mendingan kita cari duka cita yang lebih menguntungkan. Dan ternyata ada duka cita yang membuat bertobat. Terus, sebab duka citamu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Jadi ada duka cita juga yang sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Nah, baru kita ketemu titik temunya ini. Tadi kan di ayat 9 ditulis ada duka cita mendatangkan tobat. Ada duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Ternyata titik temunya di ayat 10. Bahwa duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah pasti akan mendatangkan pertobatan. Cuman bagaimana prosesnya? Kita terus baca. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Lemes kita kan, capek kita. Lama-lama juga jadi pengen mati, gak pengen hidup rasanya. Nah, ayat 11. Ini prosesnya. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Kalau ada orang yang bikin saudara jengkel lalu saudara berduka cita, maka saudara harus buat duka cita itu harus dapat mengerjakan apa yang disebut dengan kesungguhan yang besar. Gimana itu caranya? Apa yang saudara pernah dengar dari orang lain? Ini. Kamu ini orangnya cuma cari muka misalkan gitu. Kamu orangnya cari muka.
Bikin duka cita enggak? Duka cita. Tapi supaya duka cita saudara mengerjakan pertobatan tadi sesuai dengan kehendak Allah, saudara enggak perlu kemudian menjadi orang yang seperti enggak punya semangat. Saudara mengurung diri, saudara menghukum diri, saudara jengkel dengan diri sendiri. Atau sebaliknya juga, saudara hukum orang yang bikin saudara jengkel itu, yang bikin saudara panas telinga, hanya dengan kata-kata, kamu orangnya cari muka misalkan. Tapi coba kerjakan dengan kesungguhan. Oh, orang bilang saya cari muka ya. Oke lah Tuhan, murnikan hati saya. Supaya kalau betul-betul saya memang mau cari muka, maka yang saya cari hanyalah muka Tuhan saja. Gak mau muka yang lain. Boleh gak begitu? Boleh. Kan Alkitab bilang, carilah wajahku. Walaupun kita gak akan bisa ngelihat wajah Tuhan, tapi tetap firman Tuhan mengajak, mendorong umat Tuhan untuk cari wajahku. Artinya bangun persekutuan. Bangun kesungguhan yang besar. Itu berarti cara kita merespon duka cita menentukan. Makanya kenapa saya ambil khotbah saya ambil judulnya memurnikan keyakinan kepada Tuhan. Jadi gak penting apa yang datang ke telinga saudara. Kamu orangnya mencuri ya. Kamu orangnya mencuri, dituduh. Jengkel dong kita. Sudah berdoa, Tuhan, Engkau yang jadi penghakim. Kalau betul aku mencuri, aku bertobat. Tapi seandainya pun orang tuduhkan aku mencuri, biarlah yang kucuri itu adalah kedaginganku saja sudah, supaya ku buang, supaya ku hilangkan. Tapi aku tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Itu mah bisa-bisanya kita. Kalau anak Tuhan pandai untuk menjadikan duka cita itu sebagai kesungguhan yang besar. Kan gitu ayat 11. Baca lagi ayat 11. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-11. Sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Stop sampai situ. Jadi saudara yang harus menilai duka cita saya ini entah disebabkan oleh orang lain, mungkin paling banyak orang lain yang sebabkan. Jangan kemudian menjadikan energi yang membuat dirimu lemah. Engkau menghukum diri, ditoreh-toreh lah ini. Saudara menghukum diri, saudara nanti cabik-cabik Alkitab misalkan. Kenapa saya bilang gitu? Sekitar tahun 80-an, saya masih SMP. Ada satu calon pendeta Sunda. Jadi masih sekolah Alkitab, karena saya itu tumbuhnya di sekolah Alkitab. Besarnya saya itu di lingkungan sekolah Alkitab. Ya. Jadi hampir banyak memang pengalaman saya itu banyak diisi dengan cerita-cerita tentang sekolah Alkitab. Calon pendeta, belum pendeta. Rupanya dia dibuat sakit hati oleh temannya yang sesama calon pendeta. Tahu hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara ribut sound system. Ini satu orang ini pinter sekali ngatur sound system. Yang satu sok tahu. Nah gitu. Tahu dong hasil akhirnya. Yang tahu ini disalah-salahin. Karena yang sok tahu maunya supaya dia dipercaya sama pimpinan sekolah. Sakit hatilah saudara. Orang yang tahu sound system ini sakit hati betul. Kenapa? Karena yang ngejelek-jelekin dia, yang ngata-ngatain dia adalah orang yang hanya sok tahu. Lalu kemudian dengan marahnya dia bilang, Tuhan percuma saya jadi pendeta. Mendingan saya tetap jadi orang biasa aja. Ngapain saya jadi pendeta? Malah justru
Tuhan gak bela saya. Dia masuk ke asramanya, dia ambil Alkitabnya. Hanya gara-gara cuman gitu doang ya. Dia ambil Alkitab, lalu dia kasih minyak tanah. Bukan minyak tanah, spiritus. Ya saya masih ingat, supaya cepat terbakar. Dia bakar, dia mau bakar itu sudah. Gak nyala-nyala. Apinya gak mau nyala. Padahal ini Alkitab sudah basah dengan spiritus. Marah dia karena api gak nyala, dia robek. Ini Alkitab kalau saudara robek sekarang, pasti robek. Ini percaya nggak? Waktu itu, orang ini ketika mau robek Alkitab, nggak robek-robek. Persis seperti mau ngerobek, itu yang kayak plastik, bungkus permen gitu loh. Yang susah banget dirobek. Padahal cuma kertasnya. Kalau dirobek sekarang coba saudara robek. Robek. Tapi jangan dirobek. Cuman mau saya bandingin. Sampai akhirnya dia capek sendiri, dia banting-banting capek terus dia duduk. Nah, kebetulan waktu itu saya kan masih SMP di situ. Saya pas datang, saudara mau berkunjung. Saya datang mau berkunjung ceritanya. Ya berkunjung tuh maksudnya mau bermain lah ke asrama siswa-siswa ini, gitu. Datang gitu. Pas lihat itu kaget saya. Wih, apa ini? Sampai dia teriak-teriak ngamuk-ngamuk. Lalu ada satu hamba Tuhan lain datang dengan kepala sekolahnya datang. Kemudian ngangkat dia. Kenapa kamu buat begini? Kan kamu nggak salah. Saya tahu kok kamu nggak salah. Kaget dia. Loh, kok gitu om? Iya. Kan kau yang paling tahu. Yang laporin yang orang yang nggak tahu. Kalau saya sih pasti saya akan percaya orang yang tahu daripada orang yang nggak tahu. Namanya orang yang nggak tahu alias orang sok tahu. Mau ngomong apapun belum tentu dia benar karena namanya juga sok tahu. Karena itu dia nyesel betul apa yang dia buat. Tapi dari situ saya belajar saudara. Padahal saya masih SMP. Kadang orang itu gampang sekali tersulut amarahnya. Sampai duka cita, dan duka citanya itu bikin dia jadi pahit hati, menghukum dirinya sendiri, lalu menghukum orang lain, dan kacaunya, dia sempat menghukum Tuhannya. Tuhan kamu tidak adil. Waktu saya belum jadi pendeta, saya baik-baik aja. Kenapa mau jadi pendeta jadi begini? Dia hukum dirinya, dia salah-salahkan orang lain, dia salah-salahkan Tuhan. Itulah akibatnya saudara. Kalau duka cita tidak kita kelola dengan baik. Duka cita itu penting kan? Makanya pegang ayat ini. 2 Korintus 7 ayat 11. Baca lagi ya. Baca lagi ya. Sampai dengan yang bagian tengah saja tadi. 2 Korintus 7 ayat 11. 2, 3. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Saudara dengar apapun bikin saudara duka cita, gak usah menyalahkan dirimu, lalu gak usah menyalahkan orang lain, lalu gak usah menyalahkan Tuhan. Ya memang gak ada yang salah di sini. Yang ada cuma salah paham, atau mungkin orang ada yang salah mikir, atau mungkin ada orang yang salah sikap, atau mungkin ada orang lain yang salah ngomong, kan kita nggak pernah tahu itu. Tapi yang jelas apapun yang membuat saudara sedih, jengkel tadi, kalimat selembunnya apa? Coba, setelah mengerjakan kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Tuh. Jadi kalau jengkelmu itu membuat kamu yang salah, berarti cara kita berduka cita yang salah. Kalau karena jengkel itu kita jadi berdosa, berarti cara kita berduka cita yang salah. Saya pelajari ini luar biasa.
Kalau orang sekarang itu merumuskan ini sebagai kecerdasan emosi. Lebih tua dari itu Alkitab udah nulis duluan. Gitu. Kalau sekarang orang kemudian belajar ilmu tentang pengembangan diri, motivating, dimotivasi. Alkitab udah nulis ayat ini lebih tua, lebih duluan. Cuman karena orang nggak suka baca ayat, belum tentu nemu ayat-ayat yang ternyata bisa menolong dirinya sendiri. Maka jangan menghukum diri. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan tadi 14, kenapa muncul kemudian orang menoreh-noreh? Karena menghukum dirinya sendiri. Lalu setelah itu nanti menghukum orang lain. Dan takutnya kalau dia pun akhirnya menghukum Tuhan, maka bisa-bisa nggak ada pengampunan bahkan buat kita. Jadi sudah tahu jemaat Tuhan, kalau engkau sedang mendengar sesuatu yang nggak menyenangkan, kau jadi jengkel, apalagi di sini tadi, engkau takut, marahlah segala macam, kegiatan itu maksudnya kita mau pengen bales begitu. Kerinduan di sini bukan kerinduan yang baik, bisa aja. Keinginan atau niat sebetulnya untuk membalas. Maka percayalah saudara, hal itu kalau engkau turuti, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Engkau akan kehilangan sukacita dan berkat. Tapi kalau saudara kelola tadi duka cita itu menjadi kesungguhan yang besar. Ya caranya kayak tadi. Saudara tinggal berdoa aja, Tuhan, orang lain mau tuduhkan apa? Saya mau disebut cari muka, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu, saya hanya mencari wajah Tuhan. Saya nggak mau cari wajah yang lain. Sebab kalau wajah yang lain bisa hilang-hilang. Kadang bisa dilihat, kadang bisa hilang. Kalau wajah Tuhan mau dilihat tiap hari juga bisa, tapi tergantung doamu. Betul kan? Ada orang bilang, oh engkau adalah pencuri. Nggak apa-apa Tuhan. Yang penting saya nggak mau curi kemuliaan Tuhan. Buatlah menjadi motivasi untuk mendatangkan kesungguhan yang besar. Ibu sudah bisa belum melakukan ini? Kalau belum, hari Sabtu kita bikin percobaannya. Kita bikin pelatihan. Gitu. Bapak-bapak bagaimana? Bisa belum? Kalau belum bisa, mari kita bikin pelatihan. Memang kadang ini bisa jadi gampang kalau mau, tapi bisa jadi susah. Kalau mungkin kita sendiri belum kepikiran gimana caranya. Yang penting jangan sampai duka cita saudara membuat engkau menghukum dirimu, apalagi menghukum orang lain yang mendatangkan jengkel. Yang lebih parah lagi, jangan sampai engkau menghukum Tuhan. Siapa yang dihukum? Gak ada yang perlu dihukum. Yang ada adalah jadikan duka cita kita sebagai kesungguhan yang besar. Nah itu, kalau sudah begitu saudara, maka duka cita inilah yang akan melayakkan kita untuk nanti duduk bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Markus pasal 9. Saya agak lama di sini ya. Markus 9 ayat yang ke-15. Matius 9. Matius pasal 9 ayat yang ke-15. Saudara lihat. Matius pasal 9. Karena ini hubungannya tentang penyembahan kepada berhala. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Tentang hal berpuasa maksud saya. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tapi nanti yang menjadi tekanan ayat 15. Tapi kita baca dari ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Lucu saudaranya, murid-murid Yesus enggak puasa, tapi orang-orang Farisi puasa. Makanya ada ajaran orang Kristen kalau berpuasa itu sebenarnya bukan perintah Yesus langsung. Gitu loh. Kenapa? Ya karena sebelum ada kekristenan,
orang-orang Yahudi sudah berpuasa. Tapi karena puasa mereka entah gimana itu mengerjakan hal yang lain. Maka 15 Yesus menjawab begini. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Karena puasa di sini selalu dikaitkan dengan berduka cita di dalam roh. Nah, Yesus bilang, kalau mempelai sama-sama, mempelai laki dan mempelai perempuan, kira-kira mereka akan bahagia atau sedih? Pasti bahagia. Tapi nanti kalau tiba-tiba mempelai lakinya pergi, maka mempelai perempuan ini baru akan sedih. Dan akan mengisi kekosongan waktunya dengan kerinduan. Maka kerinduannya itu, dia akan berpuasa. Puasanya, tujuannya supaya dia masih dapat dianggap layak untuk bersanding, bertemu dengan mempelai laki-laki kalau sewaktu-waktu dia datang. Dia mengikat hidupnya, dia mengatur hidupnya supaya dia tetap ada di dalam keadaan yang baik. Ini kan mempelai perempuan maksudnya gereja. Saudara dan saya ini kan mempelai perempuan. Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Nanti ada waktunya mempelai laki dan mempelai perempuan akan bersama-sama. Dan kalau sudah bersama-sama, ya pasti akan ada dalam kebahagiaan. Tapi sekarang kita sudah bersama-sama belum dengan Tuhan Yesus? Belum kan? Maka supaya kita masih dianggap layak untuk bersama-sama dengan Tuhan nantinya, Yesus berkata, maka engkau hai mempelai perempuan, engkau harus berpuasa. Sambil menjaga dirimu, engkau harus berduka cita, sambil mengerjakan kesungguhan yang besar, sampai nanti ketika mempelai laki-laki datang, dia akan melayakkan kita untuk menjadi pasangan. Ngerti maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Jadi ini pelajaran yang besar. Kalau berpuasa nggak ada rasa duka cita, nggak usah puasa. Kalau berpuasa tanpa diikuti dengan ingin menekan hawa nafsu, nggak usah puasa. Karena nanti jatuhnya kayak orang Israel. Begitu puasa, orang lain harus tahu kalau dia puasa. Kenapa? Muka dicemburutin, disipitin gitu. Kelihatan, oh puasa ya. Apa? Iya, soalnya kayak orang ngantuk. Emang dia ngantuk kan? Gitu. Jadi orang tahu, dia pengen orang tahu kalau dia puasa. Ntar gembar-gempor, saya puasa. Gak usah, saudara. Gak usah sampai orang tahu saudara puasa. Biar hanya Tuhan yang tahu saudara puasa, sambil dalam puasamu engkau berduka cita tadi. Berduka cita dengan cara apa? Tuhan, saya puasa ini supaya saya tekan hawa nafsu saya mungkin juga sedang marah, tapi dengan puasa saya ingin meredam kemarahan saya, sehingga nanti lama-lama kalau saudara sering puasa, begitu Tuhan datang, Tuhan lihat, wah ini baru anak Tuhan yang betul-betul telah mengerjakan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Jadi karena itu saudara, duka cita ini konteksnya panjang ya. Maka bukan hanya sekedar tadi karena berhadapan dengan kematian, bukan juga berhadapan dengan puasa. Dalam ibadah pun saudara, lebih baik saudara juga datang dengan duka cita. Kayak tadi Matius pasal 5, saya kembali lagi ke Matius pasal 5 ayat 4. Karena tadi kan kita belum bahas ini. Kita baru lihat gambarannya dulu. Matius 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita, bahkan dimotivasi, ayo berbahagialah kamu. Jadi jangan marah saudara.
Kalau ketika saudara sedang berduka, lalu ada yang bilang, udahlah senyum aja gitu. Yang saudara bilang, enak aja lu, emang lu tahu hati gue? Ah gitu. Gak usah digituin juga. Karena kan gak menguntungkan kita juga. Gitu. Jadi artinya ketika kita sudah belajar bahwa duka cita bisa mengerjakan kesungguhan yang besar. Bahwa duka cita juga bisa menekan hawa nafsu kita. Apalagi kalau kita juga sedang berpuasa. Dan ini memang dua hal yang berhubungan. Puasa kalau tidak mengerjakan duka cita juga percuma tadi saya katakan. Kayak orang Israel. Jadi kalau sudah berpuasa, maka puasalah juga saudara sedang memurnikan keyakinan saudara. Saudara sedang menduka citakan kehidupanmu yang gak baik. Sambil engkau duka citakan itu, engkau bilang goodbye. Saya tinggalkan ya hawa nafsu saya tinggalkan ya kejengkelan saya. Sekarang saya ingin menjadi orang yang lebih suka memberkati orang lain. Saya ingin lebih suka untuk dapat membangun, bersaksi kepada orang lain, ngomong yang positif-positif aja. Itu kan tandanya saudara sedang berduka cita sambil mengerjakan kesungguhan. Bahkan ketika engkau sedang berpuasa pun, maka puasamu akan berhasil. Nilainya di situ. Bukan karena sudah 24 jam, bukan karena sudah tidak makan dan minumnya, bukan itu. Kerjakan gak kira-kira duka cita karena Roh Kudus ini. Duka cita rohani istilahnya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara mengapa penting kembali ke dalam Ulangan pasal 14 ya. Saya pikir ini waktunya masih bisa yang kedua, yang enggak. Maka dalam Ulangan 14, sekarang saudara tahu alasannya, ayat 1 dan 2. Mengapa duka cita dengan cara menoreh-noreh itu dilarang. Karena duka cita seperti itu tidak mengerjakan kesungguhan yang besar. Lebih bagus, yang saudara toreh itu adalah di hatimu aja. Sama seperti kita belajar beberapa waktu lalu tentang sunat hati. Di dalam kitab Ulangan juga ditulis. Itu kan seperti hati kita dikerat, itu hati kita dipotong bagian-bagian yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu namanya sunat hati. Prinsipnya sama seperti kalau sunat di dalam pengertian lahiriah. Ada daging dari alat kelamin pria yang harus dibuang. Gitu. Tapi kalau sunat hati, bukan berarti daging di hati saudara-saudara buang. Kalau enggak bisa sirosis nanti saudara, bahaya itu. Ya. Tetapi yang dibuang adalah keinginan-keinginan dagingnya yang lebih banyak berkuasa di hatimu dibanding keinginan melakukan kehendak Allah. Di hati kita kan lebih sering bertahta itu. Keinginan-keinginan daging. Nah kalau saudara bisa berduka cita untuk itu, lalu saudara buang itu, saudara kubur itu, seperti orang-orang Israel yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kubur, goodbye, sudah. Hidup kita akan lepas justru dari kedagingan. Hidup kita akan lepas justru dari keadaan yang bikin dosa. Itu yang disebut dengan kesungguhan yang besar. Paham Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi gampang-gampang susah saya bilang. Gampang-gampang susah. Karena menyangkut hati. Kalau menyangkut hati itu menyangkut selera. Menyangkut selera, menyangkut pilihan. Nyaman apa enggak nyaman, mau atau enggak mau. Tapi hari ini kiranya firman Tuhan mengajak saudara untuk mulai berkata, ya Tuhan saya mau. Walaupun saya dibuat duka cita oleh orang, karena ada omongan-omongan yang enggak baik tadi. Saya ingin ubah duka cita itu menjadi kesungguhan yang besar. Menjadi semangat yang besar. Sambil saudara berkata, oke, saya buktikan. Kalau you bilang memang tadi saya cari muka, saya pencuri. Kamu lihat nanti. Dalam pengiringan saya kepada Tuhan nanti. Apa yang kira-kira Tuhan akan buat. Sudah gitu aja. Satu sisi saudara nggak pahit hati sama orang. Satu sisi saudara nggak sakit hati sendiri. Satu sisi saudara nggak akan menyalahkan Tuhan.
Tapi justru sisi yang bagusnya adalah saudara telah giat untuk memelihara kesungguhan besar. Jadi jangan toreh-toreh tubuh lagi, ya. Kalau sudah tatoan gimana Pak? Udah terlanjur, biarin aja. Tapi kalau mau dihilangin bisa. Sekarang juga ada alat ngilangin. Ada satu anak muda tanya sama saya, Om kalau gitu nggak mungkin dong Om kalau orang yang udah bertato bertobat. Kan tatonya nggak bisa hilang. Kata siapa? Bisa diulangin. Wah mahal dong Om. Waktu kamu tato mahal nggak? Kan sama mahalnya. Jadi jangan ngitung dong. Kalau memang takut mahal kenapa harus tatoan? Waktu dulu belum percaya. Ya sudah sekarang demi untuk membela kebenaran belilah. Bayar itu. Supaya apa yang engkau bayar untuk Tuhan, pasti Tuhan berkati. Nah sekarang orang kan masih males mikir, tato mau dihapus apa enggak. Tapi kalau mau sih bisa aja. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang penting jaga hatimu. Kadang karena orang itu kalau sudah ngelihat tato, jadi lain hatinya. Ya, jadi lain hatinya. Karena ada satu orang yang pernah melakukan hal itu, saudara. Udah anak Tuhan nih. Begitu dipancing, lihat tatonya. Wah, gitu. Itu dia buka badannya, saudara. Tatoan semua. Langsung jadi lain dia hatinya. Langsung jadi lain ngomongnya. Yang tadinya rendah hati, mendadak jadi sombong. Kan berubah. Hanya gara-gara, kalau saudara belum tatoan ya sudahlah. Bersyukurlah. Gak usah tato-tatoan. Tapi kalau memang saudara sudah tatoan, gimana caranya? Ya itu, lupakan saja. Kalau mau dihilangi silakan hilangi. Kalau enggak jaga hati. Yang penting jangan karena tatoan itu nanti tiba-tiba bicara kita udah lain. Setan tahu loh itu. Nanti setan tunggangi. Lama-lama kita akan terikat kembali dengan masa lalu. Kita terikat kembali dengan kehidupan yang lama hanya gara-gara tato. Bahayanya di situ. Kalau orang tanya, tato sebenarnya boleh nggak menurut Alkitab? Alkitab nggak ngelarang bener orang tatoan. Yang dilarang kalau lagi berduka cita. Yang dilarang kalau sambil mentato dia sedang menghukum dirinya. Sekarang saudara tahu, pokoknya apapun itu yang namanya duka cita, buatlah duka cita itu menjadi semangat untuk membangun kesungguhan yang besar. Haleluya. Mau saudara? Siapapun di antara kita masih rentan sekali kuping ini dengan omongan orang. Masih rentan sekali. Tapi penting jaga supaya dari hal itu ada kesungguhan besar yang dikerjakan. Dan itu akan melayakkan kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, nanti yang kedua, ketiga kita sambung di lain waktu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya ingin nyanyi satu pujian. Hidup adalah penyembahan. Dan syukurku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembah. Bila ku hanya karena bukan karena kekuatanmu. Lagi dari awal, pujian dan syukurku
karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Refnya ku tahu. Hidupku adalah penyembahan. Kau Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Berdoalah saudara. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri sendiri dan Tuhan. Gak ada yang bisa menolong saudara. Karena belum tentu ada orang yang mau menolong kita. Tidak usah marah kalau gak ada orang yang tolong saudara. Itu tandanya Tuhan ingin saudara yang bisa menolong dirimu sendiri. Bisa pertanyaannya, bisa jawabannya. Bagaimana cara kita menolong diri kita sendiri? Ubahlah duka citamu atau mungkin kepedihan hatimu, ubahlah menjadi kekuatan untuk mendatangkan kesungguhan yang besar. Jangan bilang gak bisa. Kadang mungkin kita yang males, mungkin kita yang sudah terlampau sering disakiti, terlampau sering dibuat sedih. Akhirnya kita yang gampang kecewa. Bahkan belum sudah kecewa duluan. Jadi harus berisah. Karena Alkitab menuliskannya. Berarti semuanya adalah kepastian. Kalau Alkitab tulis, itu kebenaran, saudara. Kalau Alkitab tulis, itu kepastian. Tidak dilarang duka cita. Tapi justru orang-orang berduka cita, dia akan layak untuk berdampingan dengan Tuhan. Karena di dalam duka citanya dia telah membersihkan hatinya, pikirannya dari hukuman, dari perasaan menghukum orang lain. Justru karena duka cita, datanglah pertobatan. Karena dalam duka cita, dia sudah mengerjakan kesungguhan yang besar. Hidup kita ini hanyalah penyembahan, saudara. Kalau kita nggak bisa mengubah duka cita kita menjadi alat untuk bertobat, berarti kita belum kenyang firman Tuhan. Dan rasanya menjadi percuma kita ikut Tuhan. Inilah sebenarnya ujian yang paling tinggi. Ketika umat Tuhan menjadikan duka citanya, sakit hatinya, kesedihannya itu bisa diubah menjadi kekuatan
untuk mengerjakan kesungguhan yang besar. Kalau itu saudara bisa, maka saudara hidup saudara layak di hadapan Tuhan. Karena itulah yang firman Tuhan katakan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal sambil saudara berdoa, Tuhan, aku ingin hidupku layak di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum, karena aku ingin mengerjakan kesungguhan yang besar. Walaupun orang mungkin menyalah-nyalahkan saya, orang lain mungkin banyak menuduhkan saya, tapi buat saya itu kekuatan saya untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidupku berharga di matamu, segaikanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Lagi sekali ku tahu hidupku hanyalah persembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami hanya punya Engkau. Tidak ada yang bisa mengerti hati kami kecuali Engkau dan kami sendiri. Sehingga seringkali orang pun sulit menolong kami ketika kami sedih karena mereka tidak tahu apa yang kami rasa. Karena yang tahu hati kami hanyalah diri kami dan Engkau saja. Maka lewat firman Tuhan kami diajar supaya apapun duka cita itu kami alami karena disusahi oleh orang lain, dilukai oleh orang lain, dituduhkan macam-macam oleh orang lain, atau karena ditinggalkan mungkin oleh orang-orang yang kami kasihi, telah dirugikan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tapi kami belajar supaya duka cita itu justru mengerjakan kesungguhan yang besar di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Siapalah kami Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi di dalam kelemahan itu kami ingin kuasa Tuhan menjadi nyata, sehingga pekerjaan Tuhan itu selalu berhasil dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong umat-Mu selalu di dalam upaya untuk melayakkan diri kami di hadapan Tuhan, di dalam usaha kami untuk dapat berdiri di hadapan Tuhan. Banyak hal kami harus buat. Tidak cukup hanya dengan iman dan pengharapan, tapi juga mampu untuk mengelola hati kami, kesedihan kami, duka cita kami menjadi kekuatan untuk mengerjakan kesungguhan yang besar. Tuhan, tolong umat-Mu, berkati umat-Mu,
di dalam keseharian mereka, di dalam pekerjaan mereka, apa saja yang mereka jumpai di tangan mereka, ya Tuhan, buatlah menjadi berhasil. Karena Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu kerinduan mereka kepada Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu, berkatilah pengorbanan-pengorbanan mereka, berkati ya Tuhan kesaksian-kesaksian mereka, berkatilah semua. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak cucu mereka, berkati kerabat-kerabat mereka yang lain, berkati Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan akan tetap tinggal di dalam hidup mereka, sampai mereka ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sertailah umat-Mu dimanapun mereka berada, hari ke hari, jam ke jam, keluar masuk rumah pagari, jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Tuhan dipermuliakan lewat perkataan kami, Tuhan dipermuliakan lewat perilaku-perilaku kami. Tuhan menjadi kesaksian atas cara hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami selalu. Kami pulang sebentar dari ruangan ini Tuhan beserta dengan perjalanan kami pulang baik jauh maupun dekat. Berkendaraan berjalan kaki Tuhan tetap jagai, supaya kami tiba dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, bersama kita berkata, amin.